Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan latihan impuls dan momentum. Nomor 10. Sebuah peluru bermasa 2 gram ditembakkan horizontal dengan kelajuan 500 meter per second ke sebuah balok kayu bermasa 1 kg yang mula-mula diam pada permukaan horizontal. Peluru itu masuk ke dalam balok, kemudian keluar lagi dengan kelajuan yang sudah berkurang, yaitu 100 meter per second. Balok itu meluncur sejauh 20 cm sepanjang permukaan horizontal tersebut. A. Berapakah koefisien gesekan kinetik antara balok dan permukaan? B. Berapakah berkurangnya energi kinetik peluru? C. Berapakah energi kinetik balok pada saat peluru menembusnya? Jadi di sini yang diketahuinya, ini massa pelurunya. Jadi di sini M1-nya, massa benda 1, yaitu sama dengan 2 gram. Ini kita ubah ke kilogram, jadi dibagi 1000 adalah sama dengan 0,002 kilogram. Kemudian ini kelajuan pelurunya, jadi di sini adalah V1-nya, yaitu sama dengan 500 meter per second. Kemudian ini massa benda 2-nya, yaitu balok, jadi di sini adalah M2-nya, yaitu sama dengan 1 kilogram. Kemudian di sini kecepatannya 0 karena di sini adalah diam. Jadi di sini V2-nya adalah 0. Kemudian di sini setelah tumbukan atau setelah keluar dari balok, di sini kecepatan pelurunya adalah ini. Jadi ini kecepatan setelah tumbukan, kecepatan pelurunya. Jadi di sini V1 aksennya yaitu sama dengan 100 meter per second. Kemudian ini adalah jarak baloknya, jadi baloknya ini bergerak. Jadi di sini adalah S sama dengan 20 cm. Ini kita ubah ke meter, jadi dibagi 100 adalah 0,2. Jadi 0,2 meter. Kemudian yang ditanyakan di sini yang A. Jadi yang A ini yang ditanyakan adalah koefisien gesekan. Jadi di sini adalah mu K, koefisien gesekan kinetik, itu sama dengan berapa. Kemudian yang B ini adalah berkurangnya energi kinetik, jadi energi kinetik yang berkurang atau di sini adalah delta EK, yaitu sama dengan berapa. Kemudian yang C adalah energi kinetik balok, jadi di sini adalah EK2-nya, yaitu sama dengan berapa. EK2 ini adalah balok saat peluru menembusnya. Jadi ini yang ditanyakannya. Ini kita jawab satu persatu. Jadi di sini untuk menghitung koefisien gesekan ini kita bisa gunakan rumus usaha. Jadi koefisien gesekan ini berkaitan dengan gaya gesek. Jadi di sini menggunakan rumus usaha yaitu W sama dengan F dikali S. Jadi F dikali S, F-nya ini adalah gaya geseknya. Jadi di sini adalah Fg gaya gesek dikali dengan jaraknya. Jadi kita gunakan rumus usaha yang ini. Maka di sini untuk menghitung usahanya, jadi untuk menghitung usahanya ini rumusnya adalah kita gunakan untuk menghitung usaha ini adalah rumus perubahan energi kinetik, yaitu setengah dikali dengan M dikali dengan V2 kuadrat dikurangi dengan V1 kuadrat. Jadi ini kuadrat, jadi ini rumusnya yang kita gunakan untuk menghitung usahanya. Jadi di sini kita harus tahu terlebih dahulu kecepatan setelah tumbukan dari balok ini. Jadi kita gambarkan terlebih dahulu baloknya dan pelurunya ini. Jadi dimisalkan ini adalah bidang horizontalnya, kemudian ini balok awalnya yaitu baloknya diam, kemudian di sini sebuah peluru, misalnya ini sebuah pelurunya. Jadi sebuah peluru ini ditembakkan ke dalam balok, kemudian masuk ke sini, jadi masuk ke balok pelurunya dan keluar lagi. Jadi keluar lagi di sini, jadi keluar lagi ke sini. Kemudian baloknya ini bergerak, jadi baloknya ini bergerak ke sini. Jadi baloknya bergerak sejauh 2 cm. Jadi ini baloknya. Nah, seperti ini penggambarannya. Maka di sini untuk menghitung kecepatan peluru dan balok ini setelah tumbukan, jadi di sini kita gunakan rumus hukum kekalan momentum. Jadi momentum sebelum tumbukan, jadi momentum sebelum itu sama dengan momentum sesudah tumbukan. Jadi di sini M1 dikali V1 ditambah dengan M2 dikali V2, kemudian sama dengan ini sebelum, jadi sesudahnya adalah M1 dikali V1 aksen ditambah dengan M2 dikali V2 aksen. Maka di sini M1 ini adalah peluru, jadi massa peluru, dan M2 ini adalah massa balok. Jadi di sini M1-nya adalah ini 0,002, kemudian V1-nya 500 dan M2-nya adalah 1.
Kita masukkan ke sini, jadi M1-nya ini adalah 0,002 dikali dengan V1-nya, kecepatan peluru sebelum tumbukan ini adalah 500 meter per second, jadi ini 500 ditambah dengan M2-nya, massa baloknya, jadi massa baloknya ini 1 kg, ini 1 dikali dengan, karena baloknya ini awalnya adalah diam, berarti di sini adalah 0, sama dengan M1-nya adalah 0,002 dikali dengan ini V1 aksen, jadi kecepatan setelah tumbukan. Jadi setelah menumbuk balok ini peluru masih bergerak. Jadi di sini pergerakannya yaitu V1 aksennya adalah ini 100 meter per second. Jadi di sini dikali dengan 100. Jadi V1 aksennya adalah 100, kemudian ditambah dengan M2-nya yaitu massa baloknya ini 1 dikali dengan ini V2 aksen. Jadi ini yang kita cari, V2 aksen. Karena baloknya ini setelah tumbukan itu bergerak ke sini. Jadi di sini V1-nya, kemudian di sini adalah V2-nya. Jadi V2 ini adalah sama dengan V2 aksennya. Jadi ini kecepatan awal baloknya dan ini kecepatan akhir baloknya. Yang kita hitung di sini adalah V2 aksennya. Jadi kita hitung di sini 0,002 dikali 500 hasilnya adalah 1, kemudian 1 dikali 0 hasilnya 0, ini kita abaikan. Kemudian di sini sama dengan 0,002 dikali 100 hasilnya adalah 0,2. Jadi ini hasilnya yaitu 0,2, kemudian ditambah dengan 1 dikali V2 aksen adalah V2 aksen. Maka di sini ini kita pindah ke sini, jadi 1 dikurangi dengan 0,2, hasilnya di sini sama dengan adalah V2 aksen. Jadi V2 aksennya adalah sama dengan 1 dikurangi 0,2 adalah 0,8. Jadi 0,8 meter per second. Jadi ini kecepatan baloknya. Jadi di sini adalah 0,8. Jadi 0,8 meter per second. Ini kecepatan balok setelah tumbukannya. Maka di sini ini kecepatan sudah diketahui. Di sini kita bisa hitung yaitu usahanya, besar usahanya. Jadi di sini sama dengan setengah dikali dengan massa baloknya adalah 1, massa baloknya ini. Jadi 1 kemudian dikali dengan V2 kuadrat, jadi kecepatan akhirnya. Jadi di sini balok ini bergerak, jadi kecepatan awalnya ini adalah 0, jadi kecepatan awalnya diam, jadi di sini 0. Kemudian kecepatan akhirnya adalah ini, yaitu 0,8. Ini kecepatan akhirnya. Jadi di sini V2-nya dan di sini V1-nya. Jadi kecepatan akhir baloknya di sini adalah 0,8, jadi 0,8 kuadrat dikurangi dengan V1-nya, kecepatan awal baloknya adalah 0. Jadi di sini 0 kuadrat. Maka di sini sama dengan setengah dikali 1 adalah setengah, kemudian dikali dengan ini 0, ini kita abaikan, jadi ini 0,8 kuadrat adalah 0,64. Jadi di sini usahanya adalah setengah dikali 0,64 adalah 0,32. Jadi 0,64 dibagi 2 adalah 0,32 joule. Ini usaha baloknya. Jadi usaha baloknya ketika ditembak dengan peluru yaitu ini. Maka kita hitung gaya geseknya di sini. Jadi di sini usahanya adalah 0,32 sama dengan gaya geseknya di sini Fg dikali dengan jaraknya, jarak baloknya ini bergerak yaitu ini 0,2, jadi di sini 0,2. Maka gaya geseknya di sini itu sama dengan 0,32 per ini 0,2-nya pindah ke bawah jadi 0,2. Ini desimalnya bisa dihilangkan terlebih dahulu. Jadi ini kita kali 100. Jadi ini dikali 100 adalah 32 per ini dikali 100 adalah 20. Maka hasilnya di sini sama dengan 32 dibagi 20 yaitu 1,6. Jadi 1,6 Newton. Jadi ini gaya geseknya. Jadi gaya geseknya 1,6 Newton. Di sini yang kita cari adalah koefisien gesekannya. Maka kita gambarkan terlebih dahulu yaitu arah-arah gayanya. Jadi arah gayanya di sini balok ini bekerja gaya berat. Jadi di sini W, kemudian ada gaya normal. Di sini N. Jadi ada gaya normal dan gaya berat. Maka di sini kita analisis gayanya. Karena rumus gaya gesek ini yaitu Fg sama dengan mu K dikali dengan gaya normal. Berarti kita hitung terlebih dahulu gaya normalnya. Jadi gaya normalnya ini pada sumbu Y, yaitu di sini sigma Fy-nya yaitu sama dengan 0. Di sini 0 ini pada sumbu Y tidak bergerak. Berarti di sini kita anggap N ini positif dan W ini karena arahnya ke bawah, jadi berlawanan dengan N berarti negatif. Jadi di sini N min W sama dengan 0. Berarti gaya normal ini adalah
Ini W-nya di sini jadi W. W ini gaya berat. Rumus gaya berat adalah M dikali G. Maka di sini sama dengan M-nya ini adalah massa baloknya. Jadi massa balok ini adalah benda 2, yaitu 1 massa baloknya ini. Jadi 1 dikali dengan G-nya kita anggap percepatan gravitasi, yaitu dianggap 10. Jadi 1 dikali 10. 1 kali 10 adalah 10. Jadi gaya normalnya yaitu 10 Newton. Ini gaya normalnya. Maka di sini gaya geseknya adalah ini, gaya geseknya 1,6. Jadi di sini adalah 1,6 sama dengan mu k-nya ini yang kita cari. Kemudian gaya normalnya adalah ini 10. Jadi mu k-nya ini koefisien gesekannya adalah sama dengan 1,6. Ini 10-nya dipindah ke bawah, jadi dibagi 10. Atau di sini, ini kita hilangkan terlebih dahulu desimalnya, jadi dikali 10, yaitu 16 per, ini 10 dikali 10 adalah 100. Jadi 16 per 100 adalah 0,16. Jadi ini koefisien gesekannya 0,16. Jadi ini jawaban yang A-nya. Kemudian kita jawab yang B. Ini kita jawab yang B di sini. Jadi yang B ini adalah berapakah berkurangnya energi kinetik peluru. Jadi energi kinetik peluru ini berapa berkurangnya. Berarti ini berkurang itu dari sebelum tumbukan sampai tumbukan. Jadi EK sebelum, kita hitung sebelum dulu. Jadi sebelum tumbukan, itu sama dengan rumus energi kinetik ini adalah setengah mv kuadrat. Jadi mv kuadrat, ini kita pakai peluru. Jadi di sini sama dengan setengah dikali dengan kecepatan, ini massa peluru ini adalah ini 0,002. Jadi di sini adalah 0,002. Kemudian sebelum tumbukan ini kecepatannya adalah 500 meter per second. Jadi di sini dikali dengan 500 kuadrat. Nah, hasilnya di sini sama dengan setengah dikali 0,002. Jadi di sini 0,002 ini dibagi 2 adalah 0,001 dikali dengan ini 500 kuadrat. Berarti di sini 5 kuadrat ini 25. Kemudian nolnya dikuadratkan jadi 4, jadi di sini nolnya 4, jadi di sini 250.000. Jadi hasilnya di sini sama dengan, karena di belakang koma ini 3, berarti kita hapus 3, jadi hasilnya adalah 250 dikali 1. Jadi di sini 250, jadi 250 joule. Ini energi kinetik sebelum. Kemudian energi kinetik sesudahnya, jadi sesudah tumbukan, yaitu sama dengan setengah mv kuadrat. Jadi V-nya ini V aksennya. Jadi di sini sama dengan setengah dikali dengan massa pelurunya, yaitu ini 0,002, kemudian dikali dengan ini sesudah tumbukan. Jadi sesudah tumbukan yaitu V1 aksen, yaitu ini kecepatannya yaitu 100. Jadi di sini dikali dengan 100 kuadrat. Jadi ini kita kalikan jadi sama dengan setengah dikali 0,02, jadi ini 0,02 ini dibagi 2, jadi 0,001. Kemudian dikali dengan 100 kuadrat adalah 10.000. Jadi hasilnya di sini sama dengan ini 0,001 dikali 10.000, ini nolnya bisa hilang, jadi karena ini 3, jadi hasilnya adalah 10. Jadi 10 joule. Ini energi kinetik sesudahnya, sudah tumbukan. Maka delta EK-nya, jadi di sini adalah delta EK, yaitu berkurangnya energi kinetik ini adalah sama dengan energi kinetik sebelum, jadi sebelum ini dikurangi dengan energi kinetik sesudah. Jadi sesudah, maka hasilnya di sini sama dengan energi kinetik sebelum adalah 250 dikurangi dengan sesudah adalah 10, maka berkurangnya di sini adalah 250 dikurangi 10 adalah 240. Jadi 240 joule. Jadi ini energi kinetik yang berkurang pada peluru ini, yaitu 240 joule. Jadi ini yang hilangnya, energi yang hilang adalah ini. Kemudian kita jawab yang C, energi kinetik balok pada saat peluru menembusnya. Jadi energi kinetik balok pada saat peluru menembusnya. Maka di sini kita jawab yang C. Yang C ini adalah energi kinetik baloknya, jadi EK, yaitu sama dengan setengah mv kuadrat. Jadi sama dengan setengah dikali dengan massa baloknya. Massa baloknya adalah yaitu M2, massa balok ini adalah 1. Jadi di sini dikali dengan 1, kemudian dikali dengan V kuadratnya. Jadi awalnya ini adalah diam baloknya, kemudian setelah peluru ini menembus, ini bergerak dengan kecepatannya yaitu ini.
Jadi kecepatannya adalah 0,8. Jadi di sini 0,8 kuadrat. Maka hasilnya di sini sama dengan setengah dikali dengan 1, hasilnya adalah setengah, kemudian dikali dengan 0,8 kuadrat, ini adalah 0,64. Maka di sini hasilnya setengah dikali 0,64, jadi 0,64 ini bagi 2 adalah 0,32. Jadi 0,32 joule. Jadi ini energi kinetik pelurunya. Ini energi kinetik baloknya. Ini bukan peluru, jadi di sini adalah energi kinetik balok setelah peluru ini menembus, yaitu 0,32 joule. Jadi ini jawabannya. Demikian pembahasan mengenai impuls dan momentum.